When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
a king adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengingat bahwa ibadah kita, walaupun sekarang diadakan secara online, dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengarkanlah panggilan beribadah yang saya ambil hari ini dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10 dan ke-12 sampai 12. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, di awal ibadah ini, kami berdoa kiranya Tuhan yang berkenan untuk mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang mengundang dan memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami. Karena di masa-masa yang penuh kekhawatiran dan kegelisahan dan ketidakpastian ini, mudah untuk kami melupakan bahwa Engkau tetap duduk di tahta-Mu, berkuasa, memerintah, mengatur, dan memimpin umat-Mu. Ampuni kami kalau dalam minggu-minggu terakhir ini seringkali kegelisahan kami, ketakutan, dan kekhawatiran kami menghabiskan begitu banyak waktu, emosi, dan tenaga kami sampai kami melupakan Engkau dan bahkan seringkali mengabaikan untuk mengasihi dan menjangkau orang-orang sekitar kami. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri berkenan untuk mengingatkan pada kami nama-Mu, keagungan-Mu, keindahan dan kebesaran-Mu, sehingga kami kembali boleh diingatkan akan panggilan dan tugas kami sebagai anak-anak-Mu di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu pujian pertama yang berjudul Indescribable. Selamat pagi jemaat sekalian. Sungguh bersyukur kita bisa beribadah bersama kembali pagi hari ini. Seperti lagu yang akan kita angkat berikut ini yang berjudul Indescribable, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan atau menjelaskan kuasa Tuhan kita. Walau begitu, mari kita angkat pujian ini bersama. Kita puji Tuhan kita katakan, You are amazing God. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall
to the fragrance of spring. Every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Us in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives yours to its light, yet conceals it to bring us the coolest of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. Jemaat sekalian, berita anugerah bagi kita sekalian diambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara sekalian, sekali lagi selamat hari Minggu. Seperti saudara perhatikan background di belakang saya dan mungkin background di belakang Pak Senjaya minggu lalu, sejak restriksi stage 3 yang diberlakukan di Victoria, kami memutuskan untuk kembali mengadakan recording di rumah kami masing-masing untuk mengurangi jumlah perjalanan ke gereja dan juga untuk mengurangi resiko baik kami dan teman-teman lain yang melayani terjangkiti coronavirus. Saudara, saya tahu kita semua mengalami masa-masa yang sulit dan tidak nyaman dan penuh ketidakpastian. Tapi biarlah masa-masa seperti ini Tuhan boleh pakai untuk jemaat ICC dan saudara yang mendengarkan semakin mengenal, bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, kiranya masa-masa pandemi ini adalah masa di mana saudara dan saya semakin menyerahkan bukan saja hati dan pikiran kita pada kuasa dan kemurahan Tuhan, tetapi juga boleh memikirkan ulang panggilan, visi hidup, hal-hal yang selama ini mungkin kita jarang address atau kita hadapi. Bila Tuhan boleh pakai masa-masa ini untuk mengarahkan hati dan pikiran kita padanya. Dan kita lakukan ini bersama-sama. Itu sebabnya saudara, kami secara rutin mengadakan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk kita bisa saling mengeratkan diri satu sama lain. Nah, saya bersyukur udah ada beberapa kelompok, baik keluarga, para pemuda yang berkumpul, berdoa, membaca firman Tuhan bersama-sama selama beberapa minggu terakhir ini. Jadi kalau saudara mendapatkan beritanya dari kami sangat mendorong saudara untuk terlibat di dalamnya. Nah, salah satu yang rutin kami adakan adalah persekutuan doa setiap Rabu malam jam 7 sampai jam 8 melalui Zoom, dan juga Gospel Talk yang diadakan setelah ibadah ini jam 11.45. Nah, selain itu,
saudara bisa menemukannya melalui saluran grup WhatsApp yang ada. Kami juga mau mengingatkan sekali lagi untuk puluhan dan persembahan yang saudara dapat berikan secara online. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan finansial yang saudara berikan untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Semua link Zoom dan contact person yang saudara perlu hubungin dapat saudara lihat di website kami atau di dalam description video YouTube ini. Saudara, New City Catechism hari ini minggu ke-29, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa diselamatkan? Jawabannya hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus dan di dalam kematiannya di atas salib yang menebus dosa dan yang menggantikan tempat kita. Sehingga meskipun kita memang bersalah karena membangkang Allah dan masih condong terhadap segala kejahatan, namun Allah menghubungkan kebenaran sempurna Kristus kepada kita terlepas dari kelayakan kita, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya ketika kita bertobat dan percaya di dalam Kristus. Saudara sekalian, banyak hal yang dibahas di katekismus hari ini nanti juga akan saya singgung di khotbah. Itu sebabnya saya harap saudara bisa menyimaknya nanti. Tetapi setidaknya katekismus hari ini mengajarkan secara jelas apa yang Alkitab ajarkan, bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dan hanya dapat diterima melalui Kristus. Hari ini kita diingatkan walaupun kita yang sudah percaya dan menerima Kristus betul masih bersalah, dan di sini dikatakan ya, membangkang dan condong terhadap segala kejahatan, tetapi yang menentukan, yang menjamin keselamatan kita bukanlah seberapa jauh kita bertumbuh sebagai pengikut Kristus, seberapa banyak kita melayani, bahkan seberapa serius kita menjalani berbagai macam tugas ketaatan kita, tetapi yang menyambungkan kita dengan keselamatan tidak lain adalah kebenaran sempurna Kristus yang disambungkan kepada kita. Nah, saudara, ini adalah satu prinsip dan pengajaran yang penting sekali, karena kita perlu diingatkan berkali-kali, dan mungkin setiap hari, atau mungkin beberapa kali sehari bahkan, saudara, bahwa yang menjamin kelayakan kita di hadapan Allah Bapa kita bukanlah diri kita, bukanlah perbuatan kita, bahkan bukanlah perasaan kita saat itu, melainkan hanya kelayakan dan kepantasan yang telah dibeli, dibayar, lunas oleh Yesus Kristus sendiri. Kita akan menyanyikan pujian yang kedua, yang saya kira merefleksikan katekismus yang baru saja kita baca. What a beautiful name, alangkah indahnya, mulianya, dan berkuasanya nama Yesus. Kiranya ini boleh memperdalam kasih, kekaguman, dan ketaatan kita kepada Yesus dan misinya di dunia ini. Di dalam Yohanes 14, Yesus berkata, "Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya kembali diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, Dia berinisiatif untuk memanggil dan mencari kita sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Alangkah indah, ajaib, dan berkuasanya nama Yesus, nama yang tiada bandingnya. Mari kita angkat pujian ini bersama. What a beautiful name. You are the words at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is.
Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you, silence the boast of sin and death. Heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Mari kita berdoa. Sungguh indah, mulia dan berkuasanya nama-Mu ya Yesus. Kami berdoa pagi hari ini, kami boleh sekali lagi mendengarkan suara-Mu. Sebagai umat gembala-Mu, sebagai anak-anak yang telah Engkau tebus untuk menjadi milik Bapa Surgawi seterusnya dan selamanya. Tolong supaya setiap kami boleh mencamkan dan mendengarkan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan yang melandasi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-1 sampai ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya, serta mentaatinya di dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup ini di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah saudara, saya yakin kekhawatiran dan kegelisahan adalah bagian dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Tetapi khususnya di masa-masa pandemi, masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti ini. Dan hari ini, saya bersyukur sekali bagian yang tadi kita baca sangat erat berbicara tentang kegelisahan. Bahkan pertanyaan besar yang saya mau coba bahas dan pikirkan pada hari ini adalah ini. Bagaimana kita bisa mengatasi kegelisahan di tengah-tengah ketidakpastian. Dan 14 ayat yang tadi saya bacakan mau mengatakan bahwa kita mengatasi kegelisahan dengan mengingat ada 3 hal agung yang Tuhan berikan, yaitu tempat tinggal surgawi, juru selamat surgawi, dan tugas surgawi. Mari kita lihat yang pertama. Kita lihat di sini Yesus menjamin tempat tinggal surgawi bagi kita. Ayat yang 1 sampai ke 4. Saudara, ayat pertama dibuka dengan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Kalau saudara tadi menyimak pembacaan firman bagian ini, maka saudara setidaknya pasti familiar dengan ayat 6, di mana Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Tetapi kita perlu ingat bahwa di dalam konteks aslinya, Yesus memberikan pernyataan itu di dalam satu kerangka cerita atau pengalaman para murid dengan Yesus yang sangat-sangat spesifik. Mulai dari pasal 13 yang seringkali disebut upper room discourse atau perbincangan Yesus dengan para murid-muridnya pada malam sebelum dia diserahkan, pasal 13, 14, 15, 16, 17, itu merupakan serentetan perbincangan yang sangat intim antara Yesus dengan murid-muridnya, di mana Yesus istilahnya bisa dikatakan mengungkapkan isi hatinya kepada mereka. Nah, saudara melihat itu sebabnya waktu pasal ini dibuka dengan kata janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga padaku, itu adalah respons terhadap kegelisahan para murid yang sebentar lagi akan ditinggal oleh Yesus. Saudara, di pasal 13, kalau saudara buka Alkitab saudara akan menemukan di ayat 21, Yesus mengatakan setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, atau lebih tepatnya ia sangat gelisah, kata yang sama dipakai di pasal ini. Lalu bersaksi, aku berkata padamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan saudara tahu para muridnya pada saat itu gempar dan kaget sekali. Mereka tidak menyangka satu dari mereka ber-12 akan mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Itu terjadi di pasal 13. Kata gelisah di situ menggambarkan hati yang hancur, hati yang gusar, hati yang tergoncang. Bahkan berapa belas ayat di bawahnya, pasal 13 ayat 33, Yesus mengatakan, hai anak-anakku, dia berbicara pada murid-muridnya, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Sekali lagi, Yesus sedang bisa dikatakan mengatakan kata-kata terakhirnya sebelum dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Yang saudara perlu ingat tentu saja adalah para muridnya saat itu. Tidak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa Yesus akan mati di salib, dan pemahaman tentang bahwa Yesus mati di salib bagi dosa-dosa mereka itu baru muncul nanti setelah Roh Kudus, setelah Yesus bangkit dan Roh Kudus turun. Tapi pada saat ini semua muridnya masih mengira Yesus akan membawa mereka pada kemenangan. Yesus akan menjadi tokoh politik, tokoh agama atau pemimpin yang selama ini mereka harapkan. Itu sebabnya respon Petrus, pemimpin dari ke-12 murid ini, di akhir pasal 13 itu adalah respon yang walaupun kita tahu
bodoh dan akhirnya dia menyangkal Yesus. Tapi sebetulnya di satu pihak adalah respon yang sangat-sangat wajar. Perhatikan pasal 13 ayat 36, Simon Petrus berkata pada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Yesus menjawab, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata padamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, kebanyakan dari saudara familiar dengan apa yang terjadi, bukan? Pada hari Yesus diserahkan, betul Petrus akhirnya menyangkal, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai gurunya sebanyak 3 kali. Dan itu sebabnya, kalau saudara ada di tempat itu, kita bisa membayangkan betapa gelisahnya, betapa khawatirnya, betapa berkecamuknya pikiran para murid. Waktu mereka mendengarkan Yesus, dan saya yakin mereka tahu Yesus tidak pernah main-main. Selama 3 tahun mereka mengikuti Yesus, setiap perkataan, setiap ungkapan, setiap hal yang Yesus katakan selalu diucapkan dengan keseriusan, dengan ketegasan. Jadi kalau Yesus sampai mengatakan ia akan meninggalkan mereka, walaupun mereka lagi itu mungkin nggak kepikir persis ini seperti apa yang dimaksud. Di dalam hati mereka ada kegelisahan yang sangat besar. Mereka tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Yang menarik adalah, itu sebabnya saudara, pasal 14 dibuka dengan kata-kata, "Janganlah gelisah hatimu." Solusi dari kegelisahan yang Yesus katakan di sini adalah, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Dengan kata lain, Yesus mendorong murid-muridnya, orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, untuk jangan goyah, untuk tetap percaya. Yesus seperti mengatakan, "You are on the right track." Lalu di ayat berikutnya dia mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, kita tahu bahwa kepergian Yesus ini akhirnya terjadi melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dan Yesus di sini setidaknya sudah memberikan semacam preview pada mereka, semacam cuplikan apa yang dia lakukan melalui kematiannya. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat tinggal surgawi yang kekal bagi para pengikutnya. Bukan saja bagi para murid-muridnya, tetapi juga bagi orang-orang yang akan percaya kepada Yesus melalui pelayanan para murid-muridnya. Janji ini juga diberikan bagi saudara dan saya yang percaya pada Yesus hari ini. Kata tempat di situ berbicara tentang rumah tinggal yang dibuat sedemikian rupa untuk menikmati persekutuan dan hidup bersama dengan Tuhan Allah selama-lamanya. Saudara, Yesus juga menjamin kedatangannya kembali. Perhatikan di kalimat berikutnya, dia mengatakan, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Saudara, ini menjamin bahwa Yesus suatu kali akan datang kembali bagi para pengikutnya. Dia akan menjemput mereka dan Yesus, kita dan Yesus akan tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Saudara, ada satu film yang muncul beberapa tahun lalu yang disutradarai oleh salah satu sutradara favorit saya, Christopher Nolan. Filmnya berjudul Interstellar. Tapi yang menarik perhatian saya, bahkan sebelum saya nonton filmnya, adalah tagline di film itu. Saudara bisa melihat posternya di slide ini. Tagline-nya mengatakan seperti ini: "Mankind was born on earth. It was never meant to die here." Manusia dilahirkan di bumi, tetapi tidak dimaksudkan untuk mati di bumi. Saudara nanti bisa entah pinjam atau nonton sendiri filmnya, dan saudara berikan penilaian apakah itu sesuai atau tidak dengan tagline di posternya. Tetapi poin dari tagline itu setidaknya menggambarkan pengharapan manusia yang menyadari bahwa ada sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang kita tahu tidak akan pernah benar-benar membuat kita puas. Terus terang, waktu saya membaca tagline ini, saya teringat satu perkataan C.S. Lewis yang mengatakan seperti ini: "If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world." Kalau kita mendapatkan keinginan di dalam diri kita yang tidak mungkin dipuaskan di dunia ini, maka kemungkinan besar kita diciptakan untuk dunia lain. Manusia lahir di bumi
tetapi tidak dimaksudkan untuk mati di bumi. Saudara, kegelisahan kita, kekhawatiran kita, rasa takut kita sering kali terjadi karena kita menjadikan kesehatan, kenyamanan, rasa aman hidup di dunia ini menjadi begitu penting, begitu ultimate, begitu jadi tujuan akhir yang sepertinya tidak bisa ditawar-tawar, sampai-sampai kita sering kali melupakan bahwa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kesehatan, kenyamanan, dan rasa aman yang sempurna di dunia ini. Saudara, semasa pandemi ini saya membaca, mungkin seperti beberapa dari saudara gitu ya, selain baca berita juga membaca artikel sehubungan dengan bagaimana orang menghadapi masa-masa ini. Nah, saya menemukan bahwa ternyata selama masa pandemi ini banyak orang jadi suka masak, suka nge-bake, ya, seperti keluarga saya, papa dan istri saya juga pada bikin roti gitu ya. Tapi saya baru sadar, papa saya cerita tempo hari ternyata teman-temannya yang juga teman-teman alumninya juga pada bikin roti. Nah, ada satu artikel yang menarik sekali, bukan artikel Kristen tapi ditulis dari kacamata sekuler, dan dia membahas dengan sangat panjang lebar mengapa di masa-masa sulit pandemi ini seperti ini orang-orang pada bikin roti. Nah, saudara bisa cari sendiri artikelnya, tetapi di akhir artikel itu ada sesuatu yang menggelitik saya karena penulisnya mengatakan seperti ini. Membuat roti menawarkan semacam optimisme. Tepung roti, ragi, air, dan garam berubah menjadi sesuatu yang lain. Roti dibakar atau dibuat untuk dibagikan. Roti kemudian diolesi mentega, madu, dan selai. Dia kemudian mengatakan seperti ini. Hari-hari yang tidak pasti ini akan menjadi hari-hari yang lebih baik. Akan menjadi hari-hari yang lebih tidak pasti. Dan kita pun akan bersama-sama berbagi dalam hari-hari itu. Apa arti semua ini? Terserah kita masing-masing. Saudara, ini saya tidak mengkritisi atau menyalahkan saudara yang masak, bikin roti ekstra di masa pandemi ini. Tetapi artikel ini menggambarkan betapa terbatasnya dan betapa tidak ada pengharapannya pernyataan si penulis di atas. Tetapi setidaknya, artikel itu menunjukkan bahwa pada masa-masa pandemi ini, mereka diingatkan bahwa mereka bukan saja rindu untuk hidup di dunia di mana tidak ada sakit, penderitaan, atau kematian, tetapi waktu mereka membuat roti, atau membuat apapun itu, waktu mereka mentransform sesuatu yang sangat biasa, tepung roti, ragi, air, garam, menjadi roti, menjadi sesuatu yang baru, mereka mengharapkan bahwa bukan saja dunia di mana tidak ada sakit, penyakit, penderitaan, virus, tetapi juga dunia di mana ada sesuatu yang baru, ada sukacita, ada perkembangan, ada hidup yang melimpah. Nah, saudara, kalau dari zaman dulu, dan khususnya hari ini, kalau saudara tanya tokoh sejarah, tokoh agama, politikus, bahkan ahli medis terkemuka sekalipun, tidak ada satupun yang berani menjamin apa-apa seperti Yesus. Kalau Anda perhatikan, bahkan kalau saudara membaca koran dan opini mereka, pernyataan mereka selama masa pandemi ini diisi dengan kata-kata seperti saya khawatir, saya takut, atau saya kecewa, saya marah, saya tidak menyangka. Saudara, hanya Yesus yang bisa mengatakan bahwa bukan saja ia akan pergi, tetapi juga pergi menyediakan tempat surgawi. Dan ke tempat itulah ia akan menjemput saudara dan saya kembali. Hanya dia yang bisa menjamin itu melalui kematian dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Saudara, mari kita bawa kegelisahan kita kepada Yesus. Mari kita bawa kekhawatiran kita, ketidakpastian kita. Dan kita biarkan kata-kata dan janji Yesus yang seperti kita memasak, mengolah kegelisahan itu menjadi iman yang percaya dan bersandar bahwa ia sedang menyiapkan tempat surgawi bagi saudara dan saya. Ada pengharapan besar bagi setiap orang yang percaya dan mendengarkan kata-kata Yesus. Nah, saudara, bagaimana kalau bagi Anda yang belum punya tempat ini, yang tidak pasti atau bahkan tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkannya? Mari kita lihat poin yang berikutnya. Yesus bukan saja menjamin tempat surgawi, ia sendiri adalah juru selamat surgawi kita. Di ayat kelima, Thomas bertanya, Tuhan,
kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, saudara, respon Thomas, sekali lagi, sama seperti Petrus, adalah respon yang natural. Ia meresponi dengan mengira bahwa Yesus berbicara tentang tempat tinggal atau tujuan yang sifatnya duniawi. Oke, lengkap dengan peta, penunjuk jalan, dan seterusnya. Kalau Thomas dan Yesus, kalau dialog itu terjadi hari ini, maka Thomas akan bertanya, Yesus, aku sudah buka Google Map nih. Aku harus ketik alamatnya di mana? Dia masih berpikir tentang lokasi yang ada di dunia ini. Saudara, nah sebelum kita mentertawakan Thomas, kita perlu berkaca gitu ya. Kita pun sering seperti Thomas, bukan? Termasuk kita yang sudah lama mengenal dan mengikuti Yesus. Thomas, walaupun seringkali dikenal sebagai the doubting Thomas si peragu. Tetapi kalau saudara membaca kehidupannya, pribadinya, dia sebetulnya adalah orang yang setia. Orang yang open, yang belak-belakan. Mungkin terlalu belak-belakan kadang-kadang gitu ya. Agak skeptis. Dan juga penuh keraguan. Tetapi ini betul-betul menggambarkan sikap dan tabiat kebanyakan orang yang mengikuti Yesus seperti saudara dan saya. Kita hidup di zaman di mana ada begitu banyak kepercayaan, pluralisme beragama, religious pluralism katanya, ya, di mana kekristenan seringkali dilihat hanya secara skeptis, hanya sebagai salah satu dari sekian banyak pilihan untuk mengenal Tuhan, untuk datang pada Tuhan, untuk masuk ke surga, atau untuk mendapatkan kepuasan yang tertinggi. Nah, nanti di poin 3 kita akan melihat dampak besar dan masif dari kekristenan di sepanjang sejarah. Tetapi bukan itu yang membuat kekristenan unik. Saudara, beberapa dari Anda mungkin pernah punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Dan kita perlu bersyukur, dan saudara tahu bahwa ada tempatnya di mana kita punya pengalaman yang khusus, yang spesial dengan Tuhan kita. Tetapi saudara, bukan itu yang menjadi fondasi benar atau tidaknya kekristenan. Saudara, saya mungkin pernah cerita, ini terjadi berapa tahun lalu, dan terjadi kira-kira di tahun yang sama, bedanya hanya 2 atau 3 bulan. Ada 2 teman saya yang cerita, yang satu Kristen, yang satu bukan Kristen. Situasinya sangat mirip, sama-sama kepepet secara finansial. Kalau nggak salah, yang satu cuma tinggal punya 100.000, yang satu tinggal punya 50.000, saya nggak ingat. Sama-sama kepepet, tetapi di tengah situasi seperti itu ada orang yang minta tolong sama mereka, dan mereka mengikhlaskan uang yang diberikan kepada orang ini, walaupun mereka sedang dalam situasi kepepet. Dan sama-sama setelah mereka berikan itu, sama-sama mendapatkan promosi atau bonus dari bos atau majikan mereka. Nah, saudara, kalau saudara tanya teman saya, yang satu Kristen dan satu yang bukan Kristen, yang Kristen tentu saja akan mengatakan, puji Tuhan, Yesus memang baik gitu ya. Nah, teman saya non-Kristen tentu saja akan bersyukur kepada Tuhannya atau siapapun yang dia sembah. Nah, saudara, ini problemnya kalau kita mendasarkan iman kita hanya berdasarkan pengalaman semata, karena ada jutaan orang lain yang tidak percaya dan bahkan tidak pernah mengenal Yesus akan mengatakan hal yang sama. Dia akan mengatakan, well, mungkin maybe Jesus works for you, but this God, this guy, atau this belief, atau bahkan ketidakpercayaanku, itu works for me. Saudara, keunikan dan fondasi dasar kekristenan tidak lain terletak pada siapa Yesus, apa yang ia perbuat, dan berkatanya. Itu sebabnya perkataan Yesus di ayat ke-6 itu sangat krusial. Perhatikan, ini adalah respon dari pertanyaan Thomas. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. 3 kali kata the secara definite mengatakan, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang paling tinggi, yang di mana semua yang Alkitab katakan di Perjanjian Lama tentang jalan pada Tuhan, kebenaran yang sejati, dan hidup yang benar itu harus bertemu dan berakhir dan melalui aku. Yang berikutnya dia langsung mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. No one comes to the Father except through me. Tidak cukup hanya mengakui percaya atau ada Tuhan. Adanya Tuhan maksudnya.
kalau orang itu tidak datang melalui Yesus. Nah, hari ini kita hidup di zaman di mana orang mungkin akan cukup happy dan akan oke untuk mengakui bahwa kita percaya Tuhan atau semacam pribadi yang besar dan agung di luar sana. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah pribadi yang agung dan besar itu berbicara tentang Yesus? Apakah dia adalah pribadi yang tadi kita nyanyikan di lagu pertama, yang indescribable, yang tidak tergambarkan, tetapi menyatakan dirinya, menyatakan namanya yang indah dan berkuasa itu melalui Yesus Kristus. Dan pernyataan Yesus ini sangat eksklusif dan sangat menerobos pemahaman orang zaman apapun, di mana dia mengatakan, akulah satu-satunya jalan pada Allah yang sesungguhnya. Saudara, di ayat ke-6 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara, satu-satunya bukti paling real sehubungan dengan eksistensi Tuhan adalah dengan melihat hidup, perkataan, dan perbuatan Yesus. Bagi saya itu adalah bukti yang paling simple, paling jelas, dan paling komprehensif. Karena Yesus sendiri mengatakan, kecuali kita mengenal Allah melalui dia, kita sebetulnya tidak mengenal Allah sama sekali. Dan itu yang saya harap saudara sudah lihat selama sejak kita memulai seri ini. Seri ini diberi judul besarnya adalah Meeting the Incomparable Jesus. Dia tidak terbandingi karena hanya melalui dan di dalam dia sajalah saudara dan saya dan setiap manusia bisa mengenal siapa itu Allah sesungguhnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Demikian kata Yesus. Saudara bicara soal tempat tinggal di ayat 1-4 tadi. Kalau saya tanya, siapa yang Anda kasih izin untuk masuk ke rumah Anda? Tentu orang yang Anda anggap layak atau pantas, bukan? Saudara nggak bakal sembarangan ngasih orang masuk, apalagi untuk tinggal. Apalagi untuk menjadi bagian dari rumah keluarga saudara. Beberapa kali saya menggunakan ilustrasi dari Tim Keller, bukan, yang mengatakan, saudara, kalau ada dua orang yang menyewa apartemen saudara, yang satu rapi dan satu berantakan, tetapi sama-sama nggak mau bayar sewa, siapa yang kita anggap tidak layak atau tidak pantas untuk tinggal lebih lama lagi? Dua-duanya, bukan? Karena persoalannya bukan soal bagaimana mereka mengatur ruangan atau kamar mereka, tetapi bagaimana sikap mereka terhadap Anda. Sikap mereka terhadap Anda sebagai pemilik rumah. Saudara, tidak satu pun dari kita yang layak atau pantas untuk masuk dan tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya yang kita perlukan pertama-tama bukanlah untuk memamerkan betapa bersihnya rumah kita atau kamar kita. Atau bukan untuk membersihkan atau membereskan kamar kita sedemikian rupa sehingga Tuhan menerima kita. Saudara, pertama-tama kita harus datang pada Yesus karena ia sungguh-sungguh adalah juru selamat yang pantas untuk dan layak untuk kita percaya. Nanti di poin ketiga kita akan berbicara apa yang harus aku lakukan setelah aku percaya dan mengikut Yesus. Tentu saja ada pentingnya bicara soal membersihkan hidup kita dan mengikut Tuhan. Tetapi yang pertama kita perlu lakukan adalah mengakui bahwa kita tidak layak dan tidak pantas mendapatkan tempat tinggal surgawi itu. Dan kita hanya dapat datang kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Yesus tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa menemukan jalan, kebenaran, dan hidup surgawi itu. Itu sebabnya ia sendiri yang datang kepada kita. Ia yang sempurna datang pada kita yang tidak sempurna. Ia yang layak, yang sendirinya adalah anak Allah yang surgawi itu datang untuk menyediakan tempat bagi kita dan menjemput kita kembali. Itulah keunikan Yesus. Sama seperti murid-murid yang tidak sempurna. Perhatikan Filipus di sini. Perhatikan ayat 8. Filipus bertanya padanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, saya masih ingat, saya lupa di khotbah yang pertama atau kedua, Pak Senjaya sempat mengatakan, kalau saya boleh kasih judul khotbah ini, saya kasih judul Geregetan. Dan saya perhatikan hampir setiap dari I am sayings-nya Yesus selalu ada saja
kesempatan atau aspek di mana Yesus itu pantas untuk gregetan. Dan saudara mungkin bisa merasakan betapa gregetannya juga Yesus di bagian ini. Filipus bertanya bukan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Perhatikan jawabannya Yesus ayat ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Soalnya Yesus mengatakan, capek deh, gitu ya. Mungkin Yesus nggak segampang kesel dan capek seperti kita gitu. Tapi kita bisa merasakan semacam kesedihan dan mungkin semacam kekecewaan dari Yesus yang di mana murid-muridnya ini sudah 3 tahun mengikuti Yesus, tetapi belum bisa melihat bahwa Yesus bahwa Bapa ada di dalam Yesus melakukan pekerjaannya. Bahkan di waktu Yesus mengatakan telah sekian lama aku bersama-sama kamu di situ plural. Jadi Yesus tidak sekedar berbicara pada Filipus, tapi juga kepada 11 murid yang lain. Nah, saudara, perhatikan ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara pikir, selama 3 tahun mengikuti Yesus, apa saja yang Filipus dan para murid yang lain sudah lihat tentang Yesus? Mereka lihat bagaimana Yesus sudah mengenal Nathanael bahkan sebelum Nathanael ketemu dengan Yesus face to face. Itu Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 2, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes pasal 4, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Kapernaum yang sekarat hampir mati. Yohanes pasal 5, Yesus memulihkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Yohanes pasal 6, Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan sejumlah roti dan sejumlah ikan. Yohanes pasal 6 lagi, Yesus berjalan di atas air dan menolong para murid untuk akhirnya sampai ke seberang. Yohanes pasal 9, Yesus menyembuhkan orang yang sudah buta sejak lahir. Dan minggu lalu kita melihat Yesus di pasal 11, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Itu sebabnya Yesus bisa seolah mengatakan apa lagi yang belum cukup. Nah, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Saya yakin tidak sedikit dari kita yang sudah banyak kali mengalami pertolongan, perlindungan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apalagi yang Tuhan harus tunjukkan di dalam hidupmu untuk engkau bisa menemukan kepuasan dan istirahat dan rasa aman yang sejatimu di dalam Dia. Saudara, mari kita jangan menjadi orang Kristen yang skeptis atau yang terus-menerus minta bukti dan minta konfirmasi. Mari kita mendengarkan Yesus sebagai firman Tuhan yang hidup. Mari kita ingat bahwa melalui Yesus dan hanya di dalam Yesus kita bisa mendapat iman kita dikuatkan. Saudara, mari kita tempatkan kegelisahan kita bersebelahan dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah izinkan kita alami selama ini. Entah itu besar maupun kecil. Entah itu sifatnya sehari-hari maupun spesial. Tapi khususnya mari kita sandingkan kegelisahan dan kekhawatiran kita dengan anugerah keselamatan yang Yesus sudah berikan pada saudara dan saya. Saudara, biarkanlah waktu kita menempatkan itu dan menyadari kebesaran dan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita berespon dengan mengatakan something seperti ini. Yesus, engkau sudah sekian lama bersama dengan kami, dan kami mau kembali mengakui bahwa engkau sungguh adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkaulah satu-satunya yang bawa kami untuk mengenal dan semakin mengenal Allah sebagai Bapa kami. Nah, saudara, tadi saya mengatakan bahwa yang pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah berbalik pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima Dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya yang dapat membawa kita pada Allah Bapa. Tapi bagaimana itu harusnya memberikan dampak dalam hidup kita? Itu adalah poin yang ketiga. Yesus bukan saja memberikan jaminan tempat tinggal surgawi. Dia bukan saja adalah Juru Selamat surgawi kita, tetapi Dia juga memberikan kita tugas surgawi yang agung selama kita hidup di dunia ini.
Itu adalah ayat 12 sampai 14. Saudara, kepergian Yesus dalam konteks saat itu adalah dia malam sebelum dia menyerahkan dirinya untuk mati, menderita, disalib, dan nanti setelah dia bangkit dia naik ke surga. Kepergian Yesus adalah bagian dari agenda Allah untuk mengirim dan mengutus rohnya ke dunia ini. Kalau saudara baca pasal 14 di bawah dan masuk ke pasal 15 dan 16, ini adalah bagian di mana Yesus juga berbicara tentang penghibur, tentang Allah Roh Kudus yang akan diutus setelah Yesus nanti naik ke surga. Ini bukan pembahasan kita hari ini, tapi poinnya adalah ini. Kalau saudara perhatikan di ayat 12, Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yaitu pekerjaan-pekerjaan apa? Yang membawa orang kepada Bapa, membawa orang untuk mengenal dan percaya dan mengikuti Yesus. Bahkan perhatikan, Yesus juga mengatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, bagi yang percaya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sebagai jalan dan kebenaran hidup, Yesus tidak pernah membiarkan kita nganggur, tinggal diam, apalagi yang sering saya pernah dengar istilah itu ya, the chosen frozen, orang-orang pilihan yang dipeti eskan. Saudara, itu tidak ada di dalam kosakata orang Kristen. Yesus memberikan saudara dan saya tugas surgawi, yaitu melakukan pekerjaan Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Yesus sendiri. Dan sepintas waktu kita baca ini kayaknya, wah, mana bisa gitu ya. Tadi kita melihat hanya sejumlah kecil dari hal-hal yang harus dilakukan di dunia ini. Apakah lebih besar artinya lebih besar daripada mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang yang sekarat, menyembuhkan orang lumpuh, buta, memberi makan 5.000 orang, atau bahkan membangkitkan orang mati? Nah, saudara, yang dimaksud dengan lebih besar di sini adalah, yang pertama-tama yang paling penting adalah lebih besar secara kualitas. Artinya kualitas adalah seperti ini. Sampai Yesus mati dan bangkit, semua mujizatnya, kalau saudara perhatikan, itu dilakukan sebelum kematiannya. Bahkan saudara akan menemukan bahwa semua mujizat dan tindakan ajaib yang Yesus lakukan itu bertujuan untuk menunjukkan saudara dan saya kepada mujizat terbesar, yaitu kebangkitannya dari antara orang mati. Itu sebabnya saudara akan menemukan, entah itu di Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus atau Matius, setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara tidak akan menemukan dicatat ia melakukan mujizat penyembuhan sama sekali. Bukan karena Yesus tidak bisa menyembuhkan, bukan karena Yesus hari ini tidak bisa menyembuhkan. Saya yakin itu pasti, dan kita tahu bahwa sampai hari ini pun Tuhan tetap melakukan mujizat demi mujizatnya. Tetapi setidaknya keempat penulis Injil mengakui bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, khususnya Injil Yohanes, adalah semacam signpost, semacam tanda penunjuk kepada mujizat terbesar, yaitu kebangkitannya dari orang mati demi menyelamatkan manusia berdosa dan membuka jalan ke surga. Nah, itu sebabnya saudara, pekerjaan yang lebih besar yang dilakukan oleh pengikutnya lebih besar dalam arti karena kita lakukan pekerjaan-pekerjaan ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Artinya kita sekarang bisa mengajak orang kenal Yesus, mengajak orang percaya Yesus, karena sekarang kita sudah punya the whole picture. Kita hidup di sebelah sininya keselamatan, di mana Yesus sudah mati dan bangkit, dan kita bisa mengabarkan seluruh berita itu kepada semua orang. Oke. Tetapi lebih besar juga bisa diartikan sebagai kuantitas, sebagai jumlah. Karena saudara lihat, khususnya di Kisah Para Rasul, orang-orang yang akhirnya dijangkau oleh murid-murid Yesus, dan setelah itu jumlahnya jauh lebih besar daripada orang-orang yang pernah dijangkau oleh Yesus. Kita tahu bahkan sampai hari sebelum Yesus disalib, hanya sejumlah dan segelintir dari murid-murid yang tersisa. Yang lain meninggalkan dia, bahkan sebetulnya waktu di Taman Getsemani, waktu Yesus ditangkap, semua muridnya meninggalkan dia. Tetapi setelah Yesus bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus turun, kita melihat ribuan demi ribuan, dan bahkan sampai hari ini masih ada orang demi orang yang datang, percaya, mengakui, dan menerima Yesus. Itulah yang Yesus maksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dia lakukan. Tadi saya menyebut
sempat menyebutkan bukan tentang tindakan kita. Kita lihat dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, ke kota Melbourne, itu adalah bagian dari pekerjaan lebih besar itu. Selain itu, saudara, dampak kekristenan sejak kekristenan dimulai 2000 tahun lalu, secara langsung atau tidak langsung di dalam sejarah, itu mencakup begitu banyak hal dan dimensi. Saya tidak ada waktu untuk mengupas semuanya, saya hanya akan sebutkan beberapa hal. Misalnya, keluhuran nilai hidup manusia, tindakan belas kasihan melalui rumah sakit, rumah yatim, panti jompo, dan seterusnya. Pengobatan, medis, hidup pernikahan dan keluarga, pendidikan dan pemerintahan yang membatasi kekuasaan serta mendorong akuntabilitas dan transparansi, kemajuan ilmu pasti, etika kerja, seni, musik, literatur, dan seterusnya. Hampir semua industri dan semua area hidup ini setidaknya dimulai atau mendapatkan dampak yang langsung atau tidak langsung dari kekristenan. Nah, saudara, pernyataan penutup dari bagian perikop hari ini, Yesus mengatakan, dan apa yang kamu minta, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, dan jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, kita bukan saja diberikan tugas, tetapi juga sarana paling ampuh untuk menjalankan tugas itu, yaitu doa. Saudara, kalimat yang Yesus katakan di sini bukanlah mantra untuk mengabulkan semua permintaan kita. Segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang konsisten dengan karakter dan kehendak Yesus. Dan segala sesuatu yang membawa kemajuan bagi kerajaan Allah dan bagi kemuliaannya. Saudara, George Mueller pernah mengatakan seperti ini, bekerjalah segiat mungkin, tetapi jangan bersandar sedikit pun pada usahamu. Berdoalah segiat mungkin, meminta berkat Tuhan, tetapi bekerjalah serajin, sesabar, dan setekun mungkin. Berdoa, lalu bekerja. Bekerja, dan berdoa. Berdoa lagi, dan bekerja. Itulah nafas dan dinamika hidup orang Kristen. Saudara, George Mueller yang sangat terkenal dengan kesalehan pelayanan kehidupan doanya, itu suatu hari mulai berdoa untuk 5 orang temannya. Setelah beberapa bulan, 1 dari mereka mulai terima Tuhan. 10 tahun kemudian, 2 lainnya bertobat. 25 tahun kemudian, orang yang keempat diselamatkan. Mueller terus-menerus berdoa sampai hari matinya. Pada waktu dia mati, orang yang kelima, setelah didoakan selama 50 tahun lebih, akhirnya menerima Yesus. Saudara, apakah Anda berdoa dan bekerja bagi kerajaan Tuhan? Kita tidak saja dipanggil untuk mengamini Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi apakah kita menggunakan waktu, prioritas, kesempatan yang ada untuk mengajak orang, memperkenalkan orang kepada Yesus. Sudah di gereja ini ada kesempatan untuk bertanya, untuk ikut pelatihan, untuk berpartisipasi, untuk mengundang orang. Pakailah kesempatan itu menjangkau orang lain bagi Kristus. Kita hidup di masa-masa yang penuh kegelisahan dan ketidakpastian. Marilah kita mengatasinya dengan 3 hal agung yang Tuhan berikan pada kita melalui Yesus. Yaitu tempat tinggal surgawi, juru selamat surgawi, dan tugas surgawi untuk kita jalankan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemuliaan keselamatan yang Kau berikan melalui Yesus. Dan hari ini kami minta, kiranya kami boleh semakin bertekun dalam iman, kasih, dan pelayanan kami. Bagi Engkau, bagi kerajaan-Mu, bagi orang-orang sekitar kami. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah saat ini, hari ini. Sebelum menerima doa berkat, saya mengingatkan saudara bahwa setelah kebaktian ini akan ada Gospel Talk, diadakan jam 11.45 melalui Zoom. Linknya harusnya ada di website atau di deskripsi YouTube hari ini. Saya sangat looking forward untuk bisa bertemu, berinteraksi dengan saudara. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Tuhan berkati.